Savitri bersama Santi dan Aisyah ditemani oleh Fahmi pengawal merangkap sopir, akhirnya tiba di Grand Indonesia. Savitri dengan cueknya menyeret Fahmi untuk menemani dirinya dan kedua temannya. Entah kenapa perasaannya tidak enak. "Pacar kamu namanya siapa?" tanya Savitri ke Santi. "Namanya Dani. Dani Raditya, umur 28 tahun. Kamu sudah diobok-obok sama dia belum?" tanya Savitri tanpa filter yang membuat Aisyah terkesiap dan Fahmi berlagak tidak mendengar kalimat vulgar guru eksentrik itu. "Astagfirullah, Savitri," tegur Aisyah. "Look Syah, kalau si Santi sudah diobok-obok sama Dani, harus tanggung jawab dong. Aku tidak peduli cinta atau suka sama suka. Tapi bagi aku, pria yang meminta haknya sebelum janur kuning, belai KTP dan penghulu berada di rumah kamu, itu cowok kurang ajar. Padahal kamu belum tentu akan menikah sama dia tapi kamu sudah tidak memiliki sesuatu yang bisa kamu banggakan ke suami kamu. Boleh dibilang aku kolot, tapi aku sangat menjunjung tinggi martabat wanita, karena kalau kita sudah tidak perawan pasti ketahuan, sedangkan laki nggak ada." Omel Savitri gemas dan panjang lebar. "Jujur sama aku, kamu masih virgin atau enggak?" Santi melongo ke arah sahabatnya yang memang sejak menghajar Rizky menjadi brutal dan tanpa tedeng aling-aling kalau bicara. "Aku masih virgin, Saf. Memangnya aku apaan? Cewek murahan," sungut Santi. "Bagus. Jadi kamu tidak dalam posisi rugi bandar San," ucap Savitri sambil memakan sebuah coklat yang disimpannya di dalam tas. "Ngomong-ngomong, si Dandang di mana reuninya?" "Dani," Saf ralat Aisyah. "Iya si Dani, katanya di restoran Rembulan," jawab Santi. "Mbak Savitri, restorannya sebelah sini," ucap Fahmi. Ketiganya pun mengikuti Fahmi yang sepertinya hafal seluk-beluk Mall Grand Indonesia. "Kok lu hafal Mi?" tanya Savitri ke pengawalnya yang diberikan oleh Gozali. "Saya pernah mengawal seorang putri pejabat yang hobinya belanja di sini hampir setiap hari jadi saya hafal. Apalagi kalau di perusahaan Pak Gozali, harus bisa menghafal semua bangunan yang didatangi oleh klien." "Pantas kamu hafal ya Mi," senyum Savitri. Tak lama mereka tiba di sebuah restoran rembulan yang menyajikan masakan Nusantara. Ketiga wanita itu celingukan mencari kekasih Santi tapi tidak menemukan pria itu. "Kalau reuni kan pasti dengan meja panjang San. Tapi ini kok nggak ada para pria yang berkumpul?" tanya Savitri sambil celingukan sana-sini. "Maaf Mbak, ada yang bisa kami bantu?" tanya seorang pelayan. "Begini, teman saya ini mencari suaminya yang katanya makan di sini tapi kok nggak ketemu." Savitri menjawab pertanyaan pelayan itu. "Apa ada fotonya? Kebetulan saya hafal wajah orang." Santi menunjukkan foto Dani di ponselnya. "Maaf Mbak, masnya ini ada di ruang VIP, tapi tadi, pelayan itu menatap Santi dan Savitri bergantian dengan ragu-ragu. "Dia dengan seorang wanita kan?" tebak Savitri. Pelayan itu mengangguk. "Di mana?" Pelayan itu menunjukkan sebuah ruang VIP. Savitri dan Santi pun membuka pintu VIP itu keduanya terkejut saat melihat dua wanita berdiri di pintu VIP. "Oh jadi begini ya kelakuan kamu. Berlagak seperti kekasih yang perhatian, posesif tapi ternyata kamu lebih munafik dari gaya kamu." Santi menatap dingin ke arah Dani. "Kamu siapa?" tanyanya ke arah wanita yang duduk di sebelah Dani. "Aku istrinya," jawab wanita itu. Santi dan Savitri hanya tersenyum smirk. "Kami tahu," Santi menjawab tenang. "Namanya pria, tidak mungkin bersikap sok posesif seperti itu, memeriksa setiap saat seolah mengecek aku di mana, sama siapa. Kok jadi mirip lagu ya San?" potong Savitri yang membuat Aisyah dan Fahmi memegang pelipisnya. "Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa?" "Di sini aku menunggumu dan bertanya," dendang Savitri dengan cueknya yang membuat Santi cekikikan. "Terima kasih kamu sudah membuat aku melek bahwa apa yang kamu lakukan bukanlah perhatian mesra antara pria dan wanita tapi kamu takut kepergok aku maupun istrimu." Santi tersenyum manis. "Mbak, saya harap Anda semakin menjaga Dani karena jika dia berani melakukan itu kepada saya, bukan tidak mungkin bisa melakukan dengan wanita lain." "Santi," Dani tampak menahan amarah apalagi Santi tidak tampak marah maupun terluka. "Jangan pernah menemui Santi lagi, karena kamu akan berhadapan dengan keluarga Pratomo." Savitri menatap Dani dingin. "Keluarga Pratomo," bisik Dani. "Perkenalkan, Savitri Pratomo, putri Reza Pratomo CEO PRC Group." Savitri tersenyum manis. Wajah Dani memucat begitu juga dengan istrinya karena dia tahu perusahaan tempatnya bekerja memiliki kerja sama dengan PRC Group. "Kak, kalau kamu anggota keluarga Pratomo,
berarti juga bagian keluarga Blair. Ucap istri Dani. Tentu sajalah. Om Stephen Blair kan om aku, jawab Savitri santai. San, kamu gimana? Patah hati. Tenang, bebas. Santi menatap Savitri dengan senyuman lebar. Alhamdulillah bebas. Setidaknya aku tahu lebih dulu sebelum ada komitmen yang lebih serius. Syukurlah. Kalau begitu, kami permisi. Maaf mengganggu kemesraan suami istri. Savitri menggamit Santi tapi gadis itu melepaskan pegangannya lalu berjalan ke meja makan dan mengambil segelas juice jeruk. Santi lalu mengguyur Dani dengan juice itu. Jaga rumah tangga kamu, karena karma akan menimpa kamu. Ucap Santi dingin. Aku sih merasa istrimu tidak akan macam-macam tapi tidak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Dan jika terjadi sesuatu, pikirkan apa yang menyebabkannya. Gadis itu lalu berjalan meninggalkan mantan kekasihnya dengan dagu terangkat dan langkah tegap. Asteris. Savitri dan Aisyah beserta Fahmi yang menunggu Santi, tampak tersenyum puas dengan cara Santi membalasnya begitu elegan. Tidak perlu barbar ya San. Cengir Savitri. Itu malu, cebik Santi. Padahal aku gatal sih ingin menghajarnya. Savitri menggerakkan lehernya ke kiri dan ke kanan. Savitri, kamu itu guru yang harus menjadi panutan yang baik, bukan panutan barbar. Aisyah menatap judes ke Savitri. Loh aku itu termasuk guru favorit di sekolah aku. Coba kalau kalian ke Solo, nanti tahu aku bagaimana. Sekarang kita kemana Mbak Savitri? Tanya Fahmi. Rear Smil, aku traktir kalian semua, seru Savitri. Santi dan Aisyah melongo. Saf, untuk masuk sana harus reservasi dulu. Ucap Aisyah yang tahu karena pernah diajak suaminya untuk merayakan anniversary dan harus memesan 3 bulan sebelumnya. Apa kamu lupa aku anaknya siapa? Savitri mengerlingkan matanya. Asteris. Rear Smil Mega Kuningan. Selamat siang menjelang sore, Nona Savitri Pratomo. Mau ruang VIP atau tidak? Sapa pelayan di restoran milik Ryu Reves itu. Tempat biasa saja, jawab Savitri sopan. Baik, silahkan Nona Savitri. Aisyah dan Santi hanya melongo. Benar-benar nona muda keluarga Pratomo. Ketiga wanita itu pun duduk di sebuah meja yang memang khusus dipakai keluarga Pratomo saat ingin makan bukan di ruang VIP. Ada aturan baku, ruang VIP hanya untuk privasi keluarga besar saja dan anggota keluarga baru yang sudah resmi masuk keluarga Pratomo. Beneran deh kamu nona keluarga Pratomo, celetuk Santi. Lah kamu masih meragukannya, astoge Santi, hidup lu kok gak asyik. Sungut Savitri. Tapi tadi kenapa nggak kamu hajar saja San, si Dani? Tanya Aisyah ke Santi yang sedang memblokir Dani dari semua platform sosial medianya. Aku nggak maulah nanti dituntut penganiayaan padahal posisi aku dianggap pelakor padahal sumpah aku tidak tahu kalau dia sudah menikah. Makanya aku guyur juice jeruk saja, lengket deh. Aku sebenarnya juga gatal pengen hajar. Pria celutak macam begitu kan belum kapok kalau hidden gemnya bonyok. Timpal Savitri yang membuat dua sahabatnya menatap horor. Saf, aku curiga, kamu sudah hajar berapa orang? Kok ngomongnya santai banget? Aisyah menatap Savitri gemas. Hidden gem patah saja aku pernah lihat. Santi dan Aisyah memekik heboh. Yang benar. Savitri pun bercerita soal Herman, soal Safri dan beberapa kasus di sekolahnya yang membuat dua sahabatnya memandang guru barbar itu tidak percaya. Ya Allah, Saf, terus gimana itu Herman? Tanya Aisyah. Aku gak tahu dan gak urus. Salahnya gak sopan dia punya burung. Celup sana sini. Santi memegang pelipisnya. Tuhanku, kok bisa cewek brutal begini jadi guru bimbingan konseling pula? Hei, justru sikap brutalku dibutuhkan untuk menghadapi para siswa SMK yang bandel-bandel. Kalau aku lemah, mereka akan semakin ngelunjak. Jawab Savitri cuek. Ngomong-ngomong, ini makanannya enak banget. Om kamu itu Ryu Reves kan yang jadi chef? Tanya Santi sambil memakan lamb chopnya. Yup, om aku yang sudah dapat Michelin dan diakui chef internasional. Om kamu punya anak cowok nggak? Lumayan punya camer chef, gelak Santi. Sorry Jack, anak om gue cewek, mau jadi lesbong lu. Santi mengeplak bahu Savitri. Ih. Sorry ya, aku masih doyan laki. Aisyah cekikikan mendengar ucapan Santi. Tapi San, apa kamu gak patah hati bubaran sama Dani? Sedih sih ada, tapi aku lebih menjurus bersyukur karena aku tahu sebelum semakin serius. Asal kalian tahu, kami baru pacaran 6 bulan. Sejak bulan keberapa dia menjadi sok posesif dan stalking begitu? Tanya Savitri.
Bulan kedua. Awalnya aku menganggap it's so sweet dia sangat perhatian sama aku tapi makin kesini kok makin menyebalkan. Itu sudah red flag pertanda bahwa ada yang gak benar. Pengalaman aku sama Mas Jae, setahun kami pacaran itu meskipun pacar depan rumah, komunikasi tetap tiap hari walaupun cuma bilang how's your day atau makan siang di mana pas jam maksi. Nggak ada tuh tanya detail karena kami saling percaya satu sama lain. Toh juga tahu kerjaannya gimana. Savitri menatap Santi serius. Kamu sama Mas Jae itu tampaknya kompak satu sama lain ya. Savitri, senyum Aisyah. Semoga kalian berdua segera menikah ya. Amin. Suara ponsel Savitri berbunyi membuat gadis itu mengambil benda pipi dengan casing pink Hello Kitty lengkap dengan aksesorisnya. Santi dan Aisyah hanya menggelengkan kepalanya melihat guru satu ini tampak cuek menerima teleponnya dengan style ABG sekali. Assalamualaikum Opa, sapa Savitri riang. Aku di Rears Mill Mega Kuningan, iya yang kemarin sama Rain dan Ryoma, ini masih sama Santi dan Aisyah. Hah, enggak ya, aku enggak brutal Opa, enggak bikin perkara, iya. Sampai ketemu di rumah Om Abi, waalaikumsalam. Kamu ngobrol pakai bahasa Korea. Aku nggak paham meskipun hobinya nonton drakor, gelak Aisyah. Kan biar bahasa Korea aku tetap terasah lah. Kekeh Savitri, kalian mau pesan apa lagi? Kita merayakan kebebasan Santi dari pengibulan pria celutak minus akhlak. Serius, tanya Santi. Tenang, aku yang bayar. Lamb chop udah, aku coba makanan lainnya ya Saf. Cengir Santi. Boleh, asal dihabiskan. Mamaku bilang, tidak baik membuang-buang makanan karena masih banyak orang yang susah untuk bisa makan sehari 3 kali. Santi dan Aisyah pun mengangguk. Asteris. Menjelang jam 5 sore, mereka bertiga pun selesai menikmati hidangan lezat dari Rears Mill dan kedua sahabatnya melihat Savitri membayar dengan kartu platinum. Kamu punya kartu hitam? Tanya Santi. Punya, tapi aku simpan di brankas rumah aku di Solo soalnya aku bisa hilaf beli sebuah Ferrari nanti, gelak Savitri dengan cueknya. Astaga, Aisyah, seorang pria tampan dengan kaos hitam, jeans belel dan jaket kulit datang menghampiri rombongan wanita itu. Mas Azam, senyum Aisyah menyambut suaminya. Savitri, Santi, perkenalkan ini Mas Azam suamiku. Mas, ini sahabat aku waktu SMP. Azam menangkupkan kedua tangannya. Salam kenal, Savitri, Savitri Putri. Hah, Savitri menatap Azam bingung. Iya saya Savitri Putri. Kenapa ya Mas? Kamu kan yang tanding judo tingkat Universitas seluruh Indonesia 7 tahun lalu. Mewakili Universitas Indonesia, benar, yang berdebat sama juri karena kamu merasa pukulanmu masuk tapi wasit menganulir. Hah, memang Mas Azam ikut tanding. Aku bagian putra, mewakili Universitas Pajajaran. Aku cuma geli saja lihat kamu dengan berani protes. Dan akhirnya aku didiskualifikasi, sungut Savitri manyun. Mas Azam sempat berkenalan sama Savitri. Tanya Aisyah. Mas nggak sempat Aisyah sayang soalnya setelah Savitri marah-marah, Mas bertanding dan dia sudah pergi dari tempat pertandingan. Kabarnya kamu merusak tong sampah ya. Daripada aku hajar si juri picek matanya itu. Sahut Savitri cuek yang membuat semua orang tertawa. Senang bertemu kembali dengan kamu Savitri. Karena kamu bukan satu-satunya yang berani melawan juri tolol itu. Gelak Azam. Apa ada kejadian lain setelah aku hajar tong sampah di luar arena pertandingan? Oh ya, pejudo dari Universitas Airlangga kena juga dan kali ini dia tidak menahan diri macam kamu. Dia menghajarnya. Savitri menatap Azam tidak percaya. Yup, dan hidungnya patah, gelak Azam. Harusnya aku hajar lebih dulu ya tapi aku ingat pesan dadiku untuk menahan keinginanku paling dasar untuk membanting orang di luar lawan pertandingan, gumam Savitri. Aku yakin kalau kamu yang hajar, pasti auto pingsan dengan banyak patah tulang, gelak Santi. Absolutely. Azam dan Aisyah hanya tertawa melihat wajah Savitri yang tampak serius. Terima kasih sudah datang ke Jakarta dan bisa bersilaturahmi, ucap Aisyah sambil memeluk Savitri. Kapan kalian main ke Solo, kabari saja. Kita bakalan kulineran sampai pagi dan jangan memikirkan jarum timbangan yang bakalan geser ke kanan tanpa sopan santun. Savitri memeluk kedua sahabatnya.